Kisah paling menegangkan dalam sejarah Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Prabu Pakungwati Ratna Kemuning. Sumber, https://www.facebook.com/metropolitan Cirebon Raya. Astana Pakungwati adalah bukti peninggalan dakwah Islam di Cirebon Barat Daya. Melalui jalur perdagangan, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri, perkampungan pedagang Muslim di negeri asing, yang disebut Pekojan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Kemudian Islam menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dimulai dari wilayah-wilayah di tepi pantai yang dijadikan pelabuhan perdagangan sampai ke daerah-daerah pedalaman Indonesia. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh Islam adalah Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat dilakukan oleh seorang wali yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia menyiarkan agama Islam mulai dari daerah tepi pantai seperti Cirebon hingga ke daerah-daerah pedalaman, seperti ke Majalengka, Kuningan, Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Agama Islam sudah hadir di Cirebon sekitar abad ke-14 mengingat daerah ini merupakan bagian dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa, kawasan jalur pelayaran perdagangan yang telah dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang dari berbagai negara termasuk para pedagang Muslim. Jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan Cirebon seperti Pelabuhan Muara Jati, dengan tokoh wali yang menyiarkannya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati melakukan beberapa teknik atau metode. Tujuannya adalah agar Islam dapat diterima masyarakat Cirebon tanpa adanya paksaan, karena jika agama Islam dipaksakan maka dapat menimbulkan gejolak di masyarakat tersebut. Teknik atau metode yang beliau lakukan adalah mengkolaborasikan atau mengakulturasikan budaya dan kesenian setempat dengan ajaran-ajaran Islam. Kesenian yang beliau gunakan diantaranya sandiwara, sintren, tari topeng, pementasan gamelan, tradisi sekaten, wayang kulit, dan lain sebagainya. Bukan hanya melalui kesenian gerak tubuh, melainkan juga melalui kesenian benda mati, seperti batik, lukisan kaca, seni, kaligrafi dan lain sebagainya. Selain media seni, dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati juga menggunakan strategi pernikahan. Beliau menikahi putri beberapa tokoh ternama dan berpengaruh di Cirebon dengan harapan masyarakat yang percaya kepada tokoh-tokoh berpengaruh tersebut dapat ikut masuk Islam seperti panutan mereka. Wanita-wanita yang beliau nikahi diantaranya: 1. Nyi Babadan Putri Ki Gedeng Babadan, penguasa asal Galuh pada tahun 1471 M. 2. Nyi Kawunganten Putri adik dari Bupati Banten pada tahun 1475 M. 3. Nyi Mas Pakungwati Ratna Kuning Putri Tumenggung Cirebon, Pangeran Cakrabuana Pangeran Walangsungsang pada tahun 1478 M. 4. Putri Ongtien Nio Putri Kaisar Cina, Kaisar Yu Wanglo pada tahun 1481 M. 5. Nyi Rara Baghdad Putri Saudara Syarif Abdullah, yaitu Syarif Abdurrahman Pangeran Panjunan. 6. Nyi Tepasari Putri Ki Ageng Tepasari, Pembesar Majapahit. Salah satu yang paling berpengaruh di Cirebon adalah Nyi Mas Pakungwati. Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Mas Pakungwati selain atas dasar taktik dakwah, juga atas dasar suka.
Sunan Gunung Jati menyukai sikap dan sifat Nyi Mas Pakungwati yang solehah. Beliau seorang penganut agama Islam yang taat bukan dari formalitasnya saja, melainkan juga dari aplikasinya. Islam yang tersebar di Cirebon ternyata tidak hanya dilakukan oleh Sunan Gunung Jati saja, melainkan para istri beliau pun ikut berperan dalam dakwah Islam tersebut. Sehingga hal ini membuat Islam berkembang dengan cepat di wilayah Cirebon. Terbukti dengan adanya situs-situs sejarah yang berhubungan dengan dakwah Islam. Situs-situs tersebut antar daerah satu dengan daerah lainnya kadang saling berhubungan. Semakin meluasnya penyebaran Islam di Cirebon sehingga banyak menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah penyebaran Islam di Cirebon, mulai dari benda-benda, petilasan, termasuk juga naskah-naskah kuno. Salah satu peninggalan Islam tersebut adalah Astana Pakungwati yang terdapat di Cirebon Barat Daya, karena lokasinya yang tidak jauh dari daerah Majalengka. Banyak pendapat mengenai tempat tersebut. Namun satu hal yang pasti, Astana Pakungwati tersebut merupakan salah satu peninggalan sejarah Cirebon. Hal itu sesuai dengan nama dan tempatnya yang berhubungan erat dengan Cirebon. Astana Pakungwati adalah sebuah tempat yang dahulunya dijadikan sebagai tempat tinggal Nyi Mas Prabu Pakungwati Ratna Kuning Putri Tumenggung Cirebon, Pangeran Walangsungsang Pangeran Cakrabuana, sebagai tempat singgahan selama melakukan dakwah Islam sekaligus untuk menenangkan diri dan pikirannya karena masalah dalam rumah tangga keluarganya cemburu dengan kehadiran Putri Ong Tien Nio sebagai istri keempat Sunan Gunung Jati. Namun sekarang tempat tersebut dijadikan sebagai kompleks pemakaman bagi beliau dan para prajurit yang mengawalnya dulu. Astana Pakungwati tersebut berlokasi di Desa Warujaya, dahulu bernama Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Tempat ini sudah dibangun selama beratus tahun yang lalu, karena tidak ada bukti tertulis mengenai kapan tempat tersebut dibangun. Begitu juga masyarakat sekitar yang tidak begitu mengetahui kapan tepatnya tempat tersebut dibangun. Astana Pakungwati tersebut berbentuk keraton yang terbuat dari batu bata berwarna merah seperti warna merah pada kompleks Masjid Sang Cipta Rasa di Cirebon Timur. Gaya arsitekturnya mengikuti arsitektur yang berkembang di keraton-keraton Cirebon, meskipun ukurannya lebih kecil dari keraton-keraton yang ada di Cirebon Timur sana. Hal ini mengindikasikan bahwa kemungkinan pada zaman dahulu tempat tersebut digunakan sebagai tempat tinggal seseorang yang berasal dari keraton ataupun yang berhubungan dengan keraton. Dan memang benar seperti namanya, Astana Pakungwati tersebut dibuat oleh Nyi Mas Pakungwati, istri Sunan Gunung Jati, yang masih ada hubungan dengan keraton di Cirebon Timur sana. Nyi Mas Prabu Pakungwati Ratna Kuning atau yang biasa dipanggil Nyi Mas Pakungwati adalah istri ketiga Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana, putra Baduga Sri Maharaja, Prabu Siliwangi, dan ibunya bernama Nyai Mas Endang Gelis Putri Ki Gedeng Danuwarsi dari pertapaan Gunung Marapi. Dalam bahasa Cirebon kuno, nama Pakungwati memiliki arti udang betina. Hal itu merujuk pada ciri khas Cirebon pada masa lalu hingga sekarang, yakni udang. Jika dilihat dari silsilah keluarga, antara Nyi Mas Pakungwati dengan Sunan Gunung Jati masih lingkup satu keluarga, yaitu berkedudukan sebagai sepupu. Nyi Mas Pakungwati merupakan putri kesayangan Pangeran Cakrabuana. Beliau lahir dari keluarga terhormat, yakni dari tokoh ternama dan berpengaruh di Cirebon sehingga banyak orang yang mengenalnya. Tetapi bukan hanya karena keluarganya saja yang terhormat, melainkan juga karena sikap dan perilaku beliau yang amat mulia serta beliau merupakan wanita solehah. Beliau seorang penganut agama Islam yang taat bukan dari formalitasnya saja, melainkan juga dari aplikasinya. Beliau juga menjadi keteladanan hidup bagi wanita pada zaman itu.
Karena hal itulah Sunan Gunung Jati menikahi beliau di samping perintah dari pamannya Pangeran Cakrabuana. Nyi Mas Pakungwati menikah dengan Sunan Gunung Jati pada tahun 1478 M. Selama menjadi istri Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Pakungwati tidak memiliki keturunan. Sehingga tidak ada keturunan beliau di desa yang menjadi lokasi berdirinya Astana Pakungwati tersebut. Keturunan yang sekarang ada di desa Waru tersebut dimungkinkan dari para prajurit dan abdi dalam yang bekerja kepada beliau. Astana Pakungwati bermula dari keluarnya Nyi Mas Pakungwati dari Keraton Pakungwati, sekarang namanya Keraton Kasepuhan, untuk melakukan perjalanan menuju Banten dan bertemu dengan anak tirinya, Maulana Hasanuddin. Proses perjalanan yang dilakukan Nyi Mas Pakungwati untuk menenangkan diri dan pikirannya akibat rasa cemburu yang muncul di hatinya karena kehadiran Puteri Ong Tien Nio sebagai istri keempat Sunan Gunung Jati. Rasa cemburu tersebut beliau tuangkan dalam hal positif, yakni dengan melakukan dakwah Islam ke seluruh wilayah Cirebon atau wilayah yang dilaluinya selama melakukan perjalanan tersebut. Hal itu beliau lakukan untuk membantu suaminya dalam menyiarkan agama Islam ke seluruh penjuru wilayah, khususnya Cirebon. Atas kesabaran dan usahanya itulah Islam dapat berkembang ke seluruh wilayah Cirebon, khususnya wilayah Cirebon Barat Daya yang menjadi tempat dibangunnya Astana Pakungwati tersebut. Pada awalnya tujuan Nyi Mas Pakungwati keluar dari wilayah Keraton Pakungwati bukanlah untuk berdakwah, melainkan untuk menenangkan dirinya dan mencari ketenangan. Beliau merasa cemburu dengan kehadiran Putri Ong Tien Nio di tengah-tengah rumah tangganya dengan Sunan Gunung Jati. Beliau merasa sakit hati dan cemburu hingga akhirnya memilih untuk melakukan perjalanan guna menemui anak tirinya di Banten, yaitu Maulana Hasanuddin. Namun dalam perjalanan tersebut beliau mulai melakukan dakwah Islam ke seluruh wilayah yang dilaluinya, khususnya wilayah Cirebon Barat Daya dengan harapan agar rasa cemburu tersebut hilang dengan sendirinya. Banyak pendapat mengenai tempat tersebut. Ada yang beranggapan Astana Pakungwati hanyalah sebuah petilasan, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tempat tersebut benar-benar makam Nyi Mas Pakungwati dan para prajuritnya.